Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Cindy Aprilia, Muhammad Noval, saya sendiri Salma Azahra, dan Yuni Wulandari akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai modal kerja dalam manajemen keuangan. Yang pertama, definisi modal kerja akan dijelaskan oleh Yuni Wulandari. Terima kasih Salma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi modal kerja. Yang pertama, menurut Itman 2001, modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis. Modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Selanjutnya ada tujuan dan sumber modal kerja akan dijelaskan oleh Cindy. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama ada mengelola aktivitas lancar dan hutang lancar. Yang kedua diperoleh modal kerja neto yang layak. Yang ketiga menjamin likuiditas perusahaan. Sumber modal kerja yang pertama pendapatan bersih, yang kedua peningkatan kewajiban yang tidak lancar, yang ketiga kenaikan ekuitas para pemegang saham, yang keempat penurunan aktiva yang tidak lancar. Selanjutnya ada konsep modal kerja yang akan dijelaskan oleh Muhammad Noval. Baik, terima kasih moderator. Konsep modal kerja yang pertama ada konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep kuantitatif menggambarkan keseluruhan atau jumlah aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan atau keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula, atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. Konsep ini biasanya disebut modal kerja bruto. Buka kurung gross working capital. Yang kedua ada konsep kualitatif. Menurut konsep kualitatif, modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. Konsep ini biasa disebut dengan modal kerja neto atau net working capital. Konsep modal kerja yang ketiga yaitu konsep fungsional. Modal kerja konsep ini menitik beratkan pada fungsi pada dana dalam menghasilkan pendapatan income dari usaha pokok perusahaan. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksud untuk menghasilkan pendapatan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada contoh modal kerja. Yang pertama di sini ada PT Jaya Wijaya memiliki neraca laporan laba rugi sebagai berikut. Jika PT Jaya Wijaya pada tahun 2007 merencanakan menjual produknya senilai 75 miliar, perusahaan bekerja sebulan rata-rata 30 hari. Lalu berapa besar kebutuhan modal kerja PT Abadi tahun 2007? Ya, ini ada neraca dari PT Jaya Wijaya pada tahun 2006 yang total aktivanya ada 15.125.000, lalu ada total utang ditambah modal yaitu 15.125.000. Lalu ini ada laporan laba ruginya yang memiliki laba bersih setelah pajaknya yaitu 6.020.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy. Di sini ada perputaran kas 60 juta dibagi 461.538 sama dengan 130 kali. Perputaran piutang 60 juta dibagi 1.900.000 sama dengan 31 kali. Perputaran persediaan 41.400.000 dibagi 2.300.000 sama dengan 18 kali. Setelah perputaran dari setiap unsurnya, diketahui selanjutnya hitung periode terkait
Terkaitnya unsur modal kerja dan hasilnya dijumlahkan menjadi periode terikatnya modal kerja diasumsikan 1 tahun sama dengan 360 hari. Periode terikatnya modal kerja adalah sebagai berikut. Kasnya 360 dibagi 130 sama dengan 3 hari. Piutang 360 dibagi 31 sama dengan 21 hari. Persediaan 360 dibagi 18 sama dengan 20 hari. Jumlahnya sama dengan 35 hari. Dengan demikian, periode terikatnya modal kerja secara keseluruhan adalah 35 hari. Sehingga perputaran unsur modal kerjanya adalah 360 dibagi 35 dikali 1 hari sama dengan 10 kali. Apabila pada tahun 2007 perusahaan diperkirakan akan mampu menjual produknya seharga 75 miliar, maka kebutuhan modal kerjanya 75 miliar dibagi 10 sama dengan 7 miliar 500 juta. Oke, buat contoh modal kerja yang kedua, ada current asset atau aktiva lancar dengan total 300 juta untuk current assetnya. Kemudian ada fixed asset atau aktiva tetap dengan total 1 miliar. Nah, kemudian ada penyusutan setiap tahun sebesar 20% untuk gedung, mesin, dan kendaraan. Penjualan secara kredit dengan profit margin sebesar 40%, dan jika diketahui hutang lancar, current liabilities adalah 270 juta. Pertanyaannya yaitu hitung modal kerjaan. Ini saya ingin menjelaskan mengenai konsep kuantitatif. Di sini ada modal kerja atau working capital. Kas 20 juta, efek 80 juta, piutang dagang tanpa dipengaruhi profit margin 40%, 50 juta, persediaan barang 150 juta, total modal kerja 300 juta. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kualitatif, current asset atau aktiva lancar. Kasnya itu ada 20 juta, efeknya ada 80 juta, utang dagang tanpa dipengaruhi profit margin 40%, 50 juta, persediaan barang 150 juta, total current asset, aktiva lancar 300 juta, hutang lancar current liabilitas 270 juta, total modal kerja 30 juta. Selanjutnya pembahasan konsep fungsional, yaitu yang pertama ada modal kerjanya atau working capital, yaitu kas sebesar 20 juta, piutang dagang yaitu 30 juta, persediaan barang 150 juta, penyusutan gedung 100 juta, penyusutan mesin 34 juta, penyusutan kendaraan 26 juta dengan total modal kerja yaitu 360 juta. Lalu ada modal kerja potensial atau potential working capital, yaitu ada efek sebesar 80 juta, profit margin yang merupakan 40% dari piutang dagang sebesar 20 juta. Dan total modal kerja potensial ini adalah 100 juta. Lalu ada bukan modal kerja atau non-working capital, yaitu yang terdiri dari tanah sebesar 20 juta, gedung yang merupakan nilai sisa setelah dikurangi penyusutan sebesar 400 juta, nilai mesin yang merupakan nilai sisa setelah dikurangi penyusutan sebesar 136 juta, lalu ada kendaraan yang merupakan nilai sisa setelah dikurangi penyusutan sebesar 104 juta. Dan total bukan modal kerja ini adalah 160 juta. Ya, sekian pembahasan tentang modal kerja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.